Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yoga Noviana Madani dari kelas 11 Agama 1. Kali ini saya akan menjelaskan tentang KD3, menganalisis pelaksanaan khutbah, tabligh dan dakwah. Pengertian khutbah, tabligh dan dakwah. Satu, khutbah. Khutbah berasal dari kata khutbah yaktubu khutbata, bermakna memberi nasihat dalam kegiatan ibadah seperti solat, wukuf dan nikah. Menurut istilah, khutbah berarti kegiatan ceramah kepada sejumlah orang Islam dengan syarat dan rukun tertentu yang berkaitan langsung dengan keabsuhan atau kesaluhan ibadah. Dua, tabligh. Tabligh berasal dari kata bada'a yablighu tabligha, yang berarti menyampaikan, memberitahukan dengan lisan. Menurut istilah, tabligh adalah kegiatan menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa taala kepada satu orang Islam atau lebih untuk diketahui dalam dan diamalkan isinya. Tiga, dakwah. Dakwah berasal dari kata doa yad'u da'wata, yang berarti memanggil, menyeru, mengajak pada sesuatu hal. Menurut istilah, dakwah adalah kegiatan mengajak orang lain, seseorang atau lebih ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dikenal adanya dakwah di bil lisan dan dakwah bil hal. Pentingnya khutbah, tabligh dan dakwah. Satu, pentingnya khutbah. Khutbah termasuk kegiatan ibadah. Sesungguhnya khutbah merupakan kesempatan yang sangat besar untuk berdakwah dan membimbing manusia untuk menuju ke ridho Allah Subhanahu wa taala. Khutbah memiliki kedudukan yang agung dalam syariat Islam, sehingga sepantasnya seorang habib melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Dua, pentingnya tabligh. Seseorang tidak harus menjadi ulama terlebih dahulu untuk menghentikan kemungkaran. Siapapun yang melihat kemungkaran terjadi di depan matanya dan ia mampu menghentikannya, maka ia wajib menghentikannya. Bagi yang mengerti suatu permasalahan agama, ia harus menyampaikan kepada yang lain siapapun mereka. Tiga, pentingnya dakwah. Salah satu kewajiban umat Islam adalah berdakwah. Sebagian ulama ada yang menyebut berdakwah hukumnya fardu kifayah, dan ada yang menyatakan fardu ain. Ada beberapa metode dakwah yang biasa dilakukan seorang muslim. C, ketentuan khutbah, tabligh dan dakwah. Satu, ketentuan khutbah. Syarah khatib. Islam, tabligh berakal sehat, mengetahui ilmu agama. B, syarat dua khutbah. Khutbah dilaksanakan sesudah masuk waktu zuhur. Khatib duduk di antara dua khutbah. Khutbah diucapkan dengan suara yang jelas dan keras. Yang terakhir, tertib. C, rukun khutbah: membaca hamdalah, membaca syahadat, membaca sholawat, berwasiat takwa, membaca ayat Al-Quran pada salah satu khutbah, berdoa pada khutbah kedua. D, sunnah khutbah: satu, khatib berdiri ketika khutbah. Dua, mengawali khutbah dengan memberi salam. Tiga, khutbah hendaknya jelas, mudah dipahami dan tidak terlalu panjang. Yang keempat, khatib menghadap jamaah ketika khutbah. Yang kelima, menertibkan rukun khutbah. Dan yang terakhir, membaca Al-Ikhlas ketika duduk di antara dua khutbah. Dua, ketentuan tabligh. Syarat mubaligh. Islam baligh berakal mendalami ajaran Islam. B, etika dalam menyampaikan tabligh: bersikap lemah lembut, tidak kasar dan tidak merusak. Dua, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Tiga, mengutamakan musyawarah dan mendiskusi untuk memperoleh kesempatan bersama. Empat, materi yang disampaikan harus mempunyai dasar hukum yang jelas. Lima, menyampaikan dengan ikhlas dan sabar sesuai dengan kondisi psikologis dan sisiologis para pendengarnya atau penerimanya. Yang terakhir, tidak mengajak orang untuk bermusuhan atau merusak dan lain-lainnya. Tiga, ketentuan dakwah. Dakwah artinya mengajak orang yang melaksanakan dakwah disebut dai. Ada dua cara dakwah, yaitu dengan lisan, dakwah bil lisan, dan dengan perbuatan, dakwah bil hal. Ketentuan yang harus diperhatikan dan berdakwah yaitu: A, syarat dai: Islam baligh berakal mendalami ajaran Islam. B, etika dalam berdakwah: satu, dakwah dilaksanakan dengan hikmah, yaitu ucapan yang jelas, tegas dan sikap yang bijaksana. Dua, dakwah dilakukan dengan mau'izatul hasanah atau nasihat yang baik, yaitu persuasif, tanpa kekerasan dan edukatif, memberikan pengajaran. Tiga, dakwah dilakukan dengan memberi contoh yang baik, uswatun hasanah. Yang empat, dakwah dilakukan dengan mujadalah, yaitu diskusi atau tukar pikiran yang berjalan secara dinamis dan santun serta menghargai pendapat orang lain. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah
wajadilhu billati hiya ahsanu inna rabbika huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.